Bapak Ibu, kita akan berdoa. Maha besar Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, Allah sumber rahmat dan sumber damai sejahtera, Allah yang hadir dalam sejarah, berinkarnasi dalam wujud insani yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Yang kami percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan dan firman-Mu tetap ada. Yang kami tahu persis firman Tuhan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi otoritas-Mu menyertainya. Itu sebabnya kami berharap banyak kepada firman Tuhan dan kami bergantung absolut kepada kebenaran-Mu. Karena firman-Mu memberikan kekuatan dan kemerdekaan sejati bagi kami. Karena kami percaya pula bahwa lewat pemberitaan firman Tuhan ini kami diteguhkan. Setiap kami dikuatkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang berduka juga Tuhan hiburkan. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan mendapat tempat di relung hati kami, sanubari kami, menjadi gaya hidup kami. Menit-menit yang kami gunakan, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Dan tentu saja kita berbahagia pada pagi hari ini oleh karena Tuhan telah menganugerahkan satu tempat dan waktu yang istimewa bagi kita untuk bersama-sama selebrasi, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa yang telah Tuhan lakukan bagi lembaga yang tentu saja sudah dikuduskan bagi Tuhan, yaitu sekolah tinggi sekali ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Injil Tuhan dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Samarinda. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, waktu yang akan kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan ini adalah 20 sampai dengan 25 menit. Dan itu sangat cepat. Untuk itu sendengkanlah seluruh potensi kita untuk mengikuti pemberitaan ini, sehingga apa yang saya sampaikan sampai kepada maksud yang dikehendaki oleh Tuhan. Tema wisuda tahun ini adalah The Lover of Wisdom, pencinta kebijaksanaan. Kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali dalam teks ini bahwa rasul besar, rasul yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi pemberita Injil, mengungkapkan satu fakta yang sangat menarik dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Bagi mereka yang terpanggil, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Background dan latar belakang teks ini disampaikan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan kota Korintus sendiri yang sudah dipersembahkan kepada dewi cinta atau dewi seks, yang orang-orang di sana adalah orang-orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada berhala itu dan mencintai percabulan. Dan kota Korintus itu sendiri dikorintuskan, yang artinya dipersembahkan untuk berhala. Kita tahu kota Korintus ini adalah kota yang sangat strategis oleh karena kota Korintus ada di negara Yunani yang strategisnya adalah kota transportasi dan perdagangan, menjadi tempat persinggahan bagi saudagar-saudagar. Dan kita tahu juga di kota Yunani ini adalah orang-orang yang telah mengembangkan filsafat dan orang cendekiawan dan orang-orang cerdas. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus datang ke Korintus 18 bulan, ia memberitakan Injil tentang salib. Rupanya pemberitaan Paulus mengenai salib itu mendapat tantangan besar dari dua kelompok mayoritas Yunani dan Yahudi. Oleh karena salib menurut ukuran Yunani adalah kebodohan, dan salib menurut Yahudi adalah batu sandungan. Ketika Paulus menyampaikan Injil itu dan dia menegaskan, saya menyampaikan Injil ini bukan dengan kekuatan dan dengan fasihnya filsafat dan dengan fasihnya berbicara, tetapi saya menyampaikan Injil ini berdasarkan kekuatan, dan kekuatan itu adalah dari Roh. Itu sebabnya Paulus sangat meyakini apa yang dia sampaikan dapat menyentuh setiap sendi orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu ada beberapa orang yang ada di Korintus telah menjadi percaya pada Tuhan. Dan ayat yang ke-24 ini dimulai dengan kata kontras, tetapi untuk mereka. Kata mereka menggunakan orang ketiga jamak, yang berarti yang memberikan pemahaman kepada kita adalah bahwa ada sekelompok, ada komunitas tertentu yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan pisahkan, yang telah Tuhan panggil menjadi percaya dan diselamatkan. Dan untuk itu bagian ini jelas bagi kita dan sangat dipahami bahwa orang-orang pintar dan orang-orang yang cerdas dikontraskan dengan orang-orang yang bodoh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka yang terpanggil adalah pencinta kebijaksanaan. Maka Paulus mengatakan bahwa pencinta kebijaksanaan itu adalah mereka yang terpanggil dari sekian miliar manusia di dunia ini, khususnya orang Yahudi dan Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pengalaman Paulus dalam pelayanan ini, ia menegaskan bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi selamat, mereka itulah yang menikmati hikmat Allah. Merekalah yang menikmati karunia Allah. Mereka menikmati kekuatan Allah. Mengapa Paulus mengatakan hikmat dan kekuatan? Karena bagi orang Yahudi suka tanda. Mereka menolak Yesus oleh karena lahirnya sederhana, kematiannya terkutuk. Tidak seperti Mesias yang mereka harapkan. Tidak seperti raja yang mereka rindukan. Dia tergantung di kayu salib. Dan itulah bukan raja yang mereka maksudkan.
Mereka menolaknya. Mereka tidak menerimanya. Sebabnya kekuatan demonstrasi kuasa penting bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang Yunani, Bapak Ibu Saudara, salib merupakan kebodohan. Apa yang disampaikan oleh Rasul merupakan sesuatu hal yang sia-sia. Karena pemberitaan rasul-rasul itu tidak masuk akal. Sederhana. Dan mereka berkata, mengapa kita hidup dari orang yang mati? Mengapa kita harus diberkati dari orang yang terkutuk? Mengapa kita harus percaya kepada orang yang telah digantung? Itulah kebodohan menurut Yunani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang sudah percaya, salib itu adalah kekuatan. Salib itu adalah hikmat dari Allah. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini, para wisudawan, wisudawati yang duduk bersama-sama dengan kita dan hadirin yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang sangat spesial karena kita dipanggil menjadi bagian dalam pelayanan kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dipersiapkan Allah untuk menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu berbahagialah kita sekali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara pencinta kebijaksanaan itu tidak hanya mereka yang dipanggil berdasarkan kasih karunia Tuhan, tetapi yang kedua adalah mereka yang dipilih. Perhatikan ayat selanjutnya, berkata demikian dari 1 Korintus ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ada dua kata di sana, memalukan dan meniadakan. Paulus memberikan penekanan di sini adalah pencinta kebijaksanaan itu adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Mereka secara spesial karena dipilih di sini adalah tindakan sadar Allah untuk memisahkan seseorang dan menempatkan seseorang untuk menjadi ambasadornya, untuk menjadi agen Allah. Ada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia katakan di dalam bagian ini adalah memalukan mereka yang berhikmat dan meniadakan mereka yang kuat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas orang yang dipilih oleh Allah adalah mulia. Mengapa? Karena mereka diperkenankan oleh Allah itu sendiri, karena Allah menyatakan itu melalui mereka. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-17, dikatakan di sana, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Maka jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah. Maka ayat selanjutnya berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab apa yang engkau katakan itu bukan dari manusia, melainkan dari Bapa.
Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pernyataan Simon tentang Mesias itu bukanlah lahir dan terproduksi dari manusianya, bukanlah dinyatakan oleh dagingnya. Alkitab berkata bahwa Mesias yang engkau sebut dan engkau deklarasikan itu adalah penyataan Allah, yaitu Bapa itu sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak heran kalau ada orang cerdas, ada orang yang bergelar memadai, ada orang yang punya jabatan dalam guru-guru filsafat, tidak mengenal Allah. Kita tidak heran. Mengapa? Karena ayat ini sudah jelas bagi kita dan sederhana sekali bahwa mereka tidak dinyatakan oleh Allah, wahyu Allah, revelation, tentang bagaimana Allah menjadikan mereka instrumennya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana sekali kita menjawab itu adalah ketika seorang pencinta kebijaksanaan itu adalah mereka yang sudah dipilih oleh Allah dan diperkenankan oleh Allah. Kalau kita hadir pada hari ini, kalau kita ada di dalam suasana yang sangat bahagia ini, karena Allah memperkenankan kita sekalian dan Allah menyatakan itu kepada kita, dan engkaulah orang berbahagia. Dari sekian miliar manusia ini mungkin kita tidak setara dengan orang lain yang punya gelar, mungkin gelarnya seperti jemuran. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara kita tidak memiliki kualifikasi, indeks prestasi yang hebat seperti yang lain. Mungkin kita sederhana seperti Simon Petrus yang tidak ada pendidikannya. Makanya Alkitab mengingatkan ayat yang ke-26. Ingatlah ketika engkau dipanggil, engkau tidak ada yang bijak, tidak ada yang berpengaruh dan tidak ada yang terpandang. Engkau dipilih oleh Allah untuk memalukan. Engkau dipilih oleh Allah untuk meniadakan. Dan Allah berkenan atas pribadimu. Allah menyatakan, Allah mewahyukan segala sesuatu bagimu. Untuk itu engkau dikuduskan, dibenarkan dan ditebus olehnya. Untuk menjadi alatnya supaya engkau meninggikan dan memuliakan Allah. Hanya di dalam Allah saja engkau bangga. Jadi Bapak Ibu Saudara, merupakan kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita sekalian. Pencinta kebijaksanaan itu adalah saudara dan saya yang sudah matang, yang sudah dewasa, yang sudah dipanggil dan diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau diselamatkan itu berarti Tuhan memperkenankan tanggung jawab kepadamu. Tanggung jawab itu adalah meniadakan dan memalukan dunia ini dan memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu sudah kita alami karena Tuhan membenarkan kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan menebus kita. Supaya setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan ditinggikan. Dia semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Dan bermegahlah di dalam Tuhan. The lover of wisdom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Allah melawat kami sekalian. Allah menyatakan kebenaran-Mu bagi kami sekalian. Dan kamilah orang berbahagia karena Tuhan menyatakan wahyu-Mu pada kami. Dan setiap pribadi kami mengklaim kebenaran-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan terpatri dalam sanubari kami. Tidak hanya menjadi pemahaman kami, tapi lebih dari itu menjadi gaya hidup kami. Diberkatilah Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Samarinda bersama dengan jajaran.
Diberkatilah para hamba-hamba Tuhan yang akan diwisuda pada hari ini. Diberkatilah keluarga, andai taulan dan sesama pelayan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin.